Baik, terima kasih Kak Mince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa sudah gak mode gaming sudah ndak ya? Ini sudah sembuh suara saya jadi tidak perlu mode gaming lagi ya. Ini Papski model biasa ini, mode normal. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali ya untuk belajar tentang nasionalisme untuk TWK-nya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian malam hari ini? Baik ya? Baik semua? Apa ada yang kurang sehat? Gimana persiapannya? Kurang sebentar lagi nih. Kurang sebentar lagi pendaftaran ya. Sudah banyak ya batuk-batuk ya, memang begitulah ya. Nggak apa-apa. Ya musimnya itu memang musim-musim batuk gitu. Gimana cara isi jawaban live tadi Kak? Loh, ya ikut itunya, kahutnya dong. Ya. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan pilar negara kapan bin. Sekarang kita nasionalisme dulu lah. Nanti kapan-kapan kita pilar negara, gitu ya. Iya, Kak, suaranya bisa besar dikit. Oke, saya perbesar ya suara saya ya. Yuk bantu aminkan semoga lolos CPNS 2023. Oke, amin amin ya robbal alamin. Semoga ya teman-teman ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang nasionalisme. Nah, ini sudah sangat biasa sekali ya. Masih ingat teman-teman apa itu pengertian nasionalisme? Rasa cinta. Belum apa-apa sudah rasa cinta ya. Cinta terhadap siapa dong? Cintaku padanya? Wes. Cinta? Iya betul ya. Cinta tanah air. Cinta terhadap bangsa dan negara. Betul ya teman-teman ya. Jadi pengertian nasionalisme. Nah ini ya. Pengertian nasionalisme menurut KBBI ya. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nah, ini ya, mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kata kuncinya adalah mencintai, gitu ya. Nah, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Jadi, tujuan dari nasionalisme itu adalah untuk mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nah, menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang menghendaki kesetiaan tertinggi. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau sudah cinta berarti harus setia, ya kan? Nah, ya. Jadi kalau sudah cinta terhadap bangsa dan negaranya berarti harus setia juga terhadap bangsa dan negaranya. Nah, selain itu, pengertian nasionalisme menurut Permanto ya adalah suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. Nah, kalau sudah cinta, sudah setia, berarti sudah siap membela negaranya. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk pengertian nasionalisme. Ya, setia itu bukan setiap tikungan ada ya. Bukan dong, bukan setiap tikungan. Permanto siapa Min? Masih enggak tahu Permanto. Itu kan salah satu penulis ya. Nah, teman-teman, semangat kebangsaan nasionalisme itu ditampung pada Pancasila sila yang ketiga. Nah, sama ya seperti pada saat kita membahas tentang bela negara di pertemuan sebelumnya. Jadi nasionalisme dan bela negara itu keduanya ditampung pada Pancasila sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kenapa nasionalisme dan bela negara itu ditampung di Pancasila sila yang ketiga, itu tidak lebih dan tidak kurang karena memang rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya, kemudian rasa keinginan untuk mempertahankan bangsa dan negaranya itu merupakan salah satu ya, salah dua kan nasionalisme sama bela negara itu merupakan eh, pupuk ya, merupakan bibit daripada persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena kalau sudah orang itu nasionalismenya tinggi, maka persatuan Indonesia itu akan dapat digapai dengan sangat mudah. Gitu teman-teman ya. Jadi nah, ini kalau nasionalisme itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ya. Yang pertama, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Jadi kalau sudah cinta, berarti rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Kemudian yang ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Ya sudah pastilah ya. Kalau sudah cinta, sudah rela berkorban, maka harus bangga. Biasanya kalau tim sepak bola, wah gitu ya, kalau sudah cetak gol, misalnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini yang paling penting ya. Jadi kepentingan bangsa, kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan, apalagi kepentingan partai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kebalikan dari nasionalisme adalah chauvinisme. Ini sudah sering sekali ya teman-teman ya. Chauvinisme adalah bentuk rasa cinta, bangga, fanatisme. Kuncinya di sini ya teman-teman ya. Cinta tapi fanatis. Cinta tetapi berlebihan. Cinta itu nggak boleh berlebihan gitu ya. Nah, jadi cinta kalau yang berlebihan, fanatisme dan loyalitas yang tinggi terhadap tanah air dan negara itu tanpa melihat dan mempertimbangkan pandangan orang lain. Nah, sikap fanatisme yang dimiliki oleh para penganut Chauvinisme dapat merendahkan negara atau bangsa lainnya. Jadi, tidak boleh. Kita boleh bangga, kita boleh ya bangga, kita boleh sangat menjunjung tinggi, mencintai bangsa dan negaranya, tapi tidak boleh berlebihan juga, apalagi sampai menjelek-jelekkan negara yang lain, bangsa yang lainnya. Jadi ya sudah, kalau ke bangsa yang lain biasa saja, ya biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Oke, baik itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian contoh sikap nasionalisme. Nah, contoh sikap nasionalisme yang pertama adalah membela kedaulatan negara, ya. Kemudian yang kedua menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga menjaga ketertiban dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, ini ya, ketertiban dengan mematuhi peraturan yang berlaku ini juga salah satu contoh sikap nasionalisme. Kemudian yang keempat turut mempertahankan dan memajukan negara. Kemudian yang kelima, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Yang keenam adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya, mencintailah produk-produk dalam negeri itu merupakan contoh dari sikap nasionalisme. Nah, yang ingin saya ulas di sini ya teman-teman ya. Nah, ini menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan. Nah, karena ini seringkali menjadi perdebatan ya teman-teman ya, seringkali menjadi pertanyaan. Seperti contoh, mematuhi peraturan lalu lintas itu termasuk cerminan dari sila yang keberapa? Kan biasanya seperti itu. Nah, ini termasuk dalam cerminan sila yang ketiga, betul ya teman-teman ya. Jadi dari sini sudah bisa jelas ya teman-teman ya. Jadi mematuhi peraturan, peraturan apapun, aturan lalu lintas, aturan yang berlaku di daerah ya, aturan yang disepakati bersama di kalangan masyarakat itu termasuk dalam sila yang ketiga. Membela kedaulatan bukan termasuk bela negara, Kak. Bisa jadi membela kedaulatan karena gini, nasionalisme dan bela negara itu tidak dapat dipisahkan teman-teman ya. Batasnya itu sangat sangat tipis sekali. Jadi nasionalisme itu menumbuhkan
bela negara, gitu ya. Jadi rasa cinta itu menumbuhkan rasa bela negara, gitu loh teman-teman. Jadi makanya perbedaannya sangat tipis sekali. Nah, caranya gimana? Kalau memang cara membedakannya, kalau nasionalisme itu kan sikap pahamnya, gitu ya, pahamnya. Sedangkan kalau bela negara itu lebih kepada sikapnya, begitu. Nah, kemudian bela negara itu rata-rata kecenderungannya itu kepada pembelaan negara dalam bentuk militer begitu teman-teman ya. Jadi dalam bentuk pembelaan negara yang biasanya diikuti oleh TNI AD begitu. Nah, selain itu bela negara itu juga memang bisa dilanjutkan oleh kepentingan maksudnya profesinya masing-masing. Nah, itu juga termasuk bela negara gitu teman-teman. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Nah, kapan sih awalnya ada nasionalisme? Kapan sih awalnya timbul rasa cinta? Kapan sih awalnya timbul kesetiaan terhadap negara? Itu pada saat lahirnya atau berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo itu sendiri teman-teman itu merupakan ya itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi ini sebelum kemerdekaan ya, pra kemerdekaan. Nah, digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, ini ya berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Nah, pendidikan ini itu memang menjadi perjuangan yang sangat penting pada waktu itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan didirikan pada tahun 1908. Jadi pada saat itu kita bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, pada saat dijajah oleh Belanda, itu pendidikan itu sangat terbatas begitu teman-teman, sangat sulit dijangkau. Ini teman-teman sudah tahu ya, bahwasanya dulu itu memang warga-warga Indonesia, warga-warga pribumi yang asli Indonesia itu dibatasi sedikit sekali yang diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Agar apa? Agar tetap bodoh begitu ya, agar tetap bisa dengan mudah terjajah. Maka dari itu, berdirinya organisasi Budi Utomo ini itu berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Nah, selain itu, organisasi Budi Utomo sendiri itu merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibangun berdasarkan model barat ya, berdasarkan model barat. Artinya apa? Artinya sudah disusun tidak seperti zaman awal-awal sejarahnya Indonesia begitu ya. Kalau dulu kan Indonesia itu organisasinya itu masih sistemnya kerajaan ya. Raja kalau sudah meninggal digantikan oleh anaknya ya. Kemudian sistemnya itu masih kerajaan begitu. Masih ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke cucunya, ke cucunya, ke cucunya ya kalau organisasi Budi Utomo ini sudah menggunakan model barat, jadi sudah ada susunannya, sudah ada ketuanya, wakil ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, bendaharanya dan lain-lainnya di bawah-bawahnya. Nah, ketuanya diketuai oleh Dr. Sutomo ya, diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dengan organisasi kepala tit? Ini ya. Karena belum apa-apa sudah kepala-kepala gitu. Terlalu bahaya, bahaya sedikit tapi ya. Sudah saya tit itu tadi ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini merupakan foto-fotonya. Kira-kira yang mana teman-teman ini yang Budi Utomo, mana yang Dokter Sutomo? Pak kenapa nggak pakai baju merah? Saya barusan dipecat. Yang pakai kumis, saya juga pakai kumis. Iya. Ya, yang mana ya, betul ya. Jadi yang ini adalah Dokter Sutomo ya teman-teman ya. Kalau yang ini adalah Dokter Wahidin Sudiro Husodo. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Langsung saja ya biar tidak terlalu lama karena kalian nanti kan sudah harus sesi yang kedua gitu ya. Oke, baik. Nomor 1. Langsung saya polling ya teman-teman ya karena ini sudah
ada saat Kahoot tadi. Oke, silakan dijawab di polling ya teman-teman ya. Dibiasakan dijawab di polling. Ah, oke. Sambil kalian nge-poll sambil saya baca chatting ya. Bentar. Bentar, belum. Kak, kalau pindah warga negara demi mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari sudut pandang nasionalisme gimana? Wah, itu jelas tidak nasionalisme. Waduh ya. Tidak nasionalisme sekali ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau kita seperti sekarang itu kan banyak ya warga atau orang-orang yang berpendidikan di luar negeri, mengenyam pendidikan di luar negeri itu diminta untuk kembali. Ya karena memang itu teman-teman. Kenapa kita harus membangun bangsa lain sedangkan kita itu tidak membangun bangsa kita sendiri? Ya memang sih gajinya itu ya begitulah ya. Tetapi kan kebanggaan begitu, bisa bisa membangun bangsanya sendiri gitu loh teman-teman. Kalau dari sudut pandang nasionalisme, ya tidak nasionalisme sekali. Tapi apakah itu salah? Hmm, ya begitulah ya. Oke, baik. Kita end polling dulu ya teman-teman ya. Oke, kita end polling dulu. Nah, oke saya share hasilnya buat kalian ya. Nah, waduh. Sebanyak 710 ya atau 91%. Weh, sudah banyak ya. Ini karena ini soalnya memang easy peasy memang sih. Terlalu mudah ini ya soalnya ya. Nah, jadi teman-teman langsung saja kita bahas ya. Langsung saja kita bahas. Nah, kalau tadi tahu ada apa namanya? Ada hadiahnya seharusnya tadi waktu Kahoot saya beri soal yang susah-susah. Oke, baik teman-teman. Nomor satu. Nah, nomor 1. Suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri, disebut dengan, sudah jelas ya, karena hari ini kita belajarnya nasionalisme, maka jawabannya adalah nasionalisme, ya kan? Kalau kita belajarnya bela negara, ya hubungannya dengan bela negara. Kalau belajar integritas, ya jawabannya integritas kan gitu aja ya. Nah, tapi bagaimana kalau nanti soalnya itu muncul kan tidak mungkin ya dipilah-pilah ini soal nasionalisme, pasti kan dicampur-campur di TWK-nya. Maka ada cara cepatnya. Wah, ini kan cara cepat ya. Kalau di jadi ASN ini kan itu kan cara cepat ya, cara cepat, cara rapet gitu ya, rapet. Nah, kalau di TWK kan enggak ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu mungkin lebih ke kunci cepat gitu ya. Kita lihat kata kuncinya begitu ya. Jadi kita singkat KUPAT. Nah, kata kuncinya ya, kunci cepatnya itu kan ada di sini ya, kesetiaan. Kata kuncinya kalau sudah bahas kesetiaan, cinta itu ya, cinta, loyalitas itu berarti hubungannya dengan nasionalisme. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Kak Dwiki gitu ya, terus Kak Putri, ya memang ada cara cepatnya. Tapi kalau TBK ya gimana? Jadi lebih ke kupat gitu aja ya. Menggunakan apa ini tadi? Menggunakan oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya. Nanti yang chatnya masih belum terbaca mungkin nanti bisa di copy paste lagi. Wah, copy paste. Ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 masih soal yang sangat mudah sekali. Langsung kita polling ya. Sambil saya baca-baca chattingnya. Ya itu sudah keluar pollingnya, dijawab di polling. Butuh latihan soal TWK yang penalaran. Tenang Novita. Ya, tenang ya. Kita itu belajarnya bertahap dulu ya, tenang. Kalau kita tiba-tiba penalaran gitu ya, wah nanti terbakar kepala. NPAPS oke. Ya kalau 100% gitu ya. Nanti kalau sudah kita biasa soal-soal yang seperti ini, baru nanti kita ke soal yang penalaran. Termasuk apa Kak? Kok jawabannya cinta tanah? Bentar, ada yang diulangi berulang-ulang, diulangi berulang-ulang. Bentar. Saya sambil baca chatnya dong teman-teman.
Menggunakan produk dalam negeri termasuk apa, Kak? Kok kayaknya jawaban di soal kadang cinta tanah air, kadang bela negara, kadang nasionalisme. Waduh. Termasuk dalam cinta tanah air sama dengan nasionalisme gitu ya. Jadi cinta tanah air sama dengan nasionalisme. Nasionalisme, cinta tanah air itu menjadikan bela negara, gitu ya. Oke, baik. Kita end polling saja ya. Sudah 1 menit 11 detik. Kita end polling dulu. Oke, saya share hasilnya buat kalian. Ya, betul ya. 93%. Wah, luar biasa. 90% lagi. Luar biasa, teman-teman ya. Nah, karena soalnya mudah. Jadi, soal yang seperti ini. Nah, baik teman-teman ya. Kita bahas saja. Nomor 2. Sebagai pondasi awal nasionalisme, maka pergerakan bangsa Indonesia yang bersifat intelektual modern ditandai dengan berdirinya organisasi. Kalau intelektual modern berarti kan yang pertama ya, yang pertama yang menggunakan model barat begitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah Budi Utomo, tentu saja ya. Ini ya. Ini tadi sudah sempat kita bahas. Budi Utomo. Kak, butuh materi istilah-istilah baru kayak chauvinisme. Waduh. Iya siap, nanti ada ya. Tenang aja. Jadi ikuti terus, ikuti terus. Nanti saya jelaskan juga tentang syarikat Islam, Indis the Parchis ya. Kemudian Sumpah Pemuda sejarahnya bagaimana. Kak, bagaimana cara belajar TWK yang efektif? Ikuti saja live class dari ASN kuat. Itu ya teman-teman, sambil promo ya kan. Dapat. Oke. Lanjut nomor 3. Soal yang sangat mudah lagi. Apa tadi? Bahas chauvinisme. Oh, maksudnya dibahas satu-satu. Oke, boleh. Nanti di bawah nomor 5 ada. Kak, jelasin sejarah berdirinya PDI dong. Loh, ya, Indis Partai Kak bacanya. Oke, makasih sudah dibetulkan Indis Partai. Kak melek dong. Ini sudah dari pabriknya ini, tidak bisa dulu. N ya. Oke, kita lihat 100% kan? Oke, kita end polling saja. Saya share. Waduh. Ternyata masih ada juga loh yang jawabannya salah gitu ya. Nah, ini ya. Oke, baik, enggak apa-apa. Namanya juga masih belajar ya. Oke, baik. Saya stop sharing dulu ya. Nah, menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu sikap yaitu nasionalisme. Ya jelas ya, karena kita bahasnya tentang nasionalisme. Nah ini ya yang tadi ya. Contoh sikap nasionalisme adalah membela kedaulatan negara, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, menjaga ketertiban dengan mematuhi peraturan yang berlaku, turut mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia, dan menggunakan produk dalam negeri. Ya, oke, baik. Langsung saja kita mulai masuk ke soal yang keempat yang tidak ada di Kahoot tadi. Silakan dibaca dulu. Kalau memakai batik, ya juga kan tadi melestarikan budaya. Kalau memakai batik termasuk nasionalisme juga, ya. Kan melestarikan budaya. Oke, sudah persen ini. Sudah 73%, luar biasa teman-teman. Oke, sudah 82% dalam waktu 40 detik saja ya. Baik, luar biasa. Kita end polling dulu. Oke, saya share hasilnya buat kalian ya. Nah, di sini jawabannya yang paling banyak adalah jawaban yang C. Disusul jawaban yang B ya. Sebanyak 29%. Kita lihat apakah jawaban B ataukah jawaban C yang paling tepat gitu ya. Oke, baik. Nomor 4.
Lihat. B guys. Waduh, soal pinggir jurang dong. Waduh. Oke, nomor 4. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi Budi Utomo digagas oleh, digagas. Berarti kalau digagas jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, Dr. Wahidin Sudiro Husodo ya. Jadi bisa membedakan ya teman-teman ya antara penggagas dan ketuanya ya. Nah, biasanya kalau cara cepatnya, waduh, atau kunci, waduh, kupatnya, kunci cepatnya ya. Biasanya kan ada podcast-podcast PWK itu kan PWKS, waduh, PKS, waduh. Ya, jadi PWKS gitu ya, penggagasnya Wahidin, kalau ketuanya Sutomo gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi soal yang nomor 5. Silakan dibaca dulu. Sudah? Oke, kita polling ya. Oke, sambil saya ini yang jawab-jawab dibiasakan jawab di polling ya. So easy Kak. Oke. Kita lihat ya apakah ini jawabannya benar semuanya. Oke. Fasisme Chauvinisme bedanya apa Kak? Oke, kita pinggir jurang. Namanya pinggir jurang lagi. Oke, kita end polling ya. End polling sudah 45 detik. Kita end polling saja. Oke, saya share hasilnya buat kalian. Wah, ya. Di sini jawaban yang paling banyak 75% jawabannya adalah yang B. Disusul oleh jawaban yang A ya teman-teman ya sebanyak 164 orang. Wis. Banyak juga ya. Nah, oke, baik. Kita stop sharing dulu ya. Kita lihat apakah jawaban B ataukah jawaban A yang betul. Nah, nomor 5, sikap yang menunjukkan sebagai bentuk rasa cinta, bangga, fanatisme, dan loyalitas yang tinggi terhadap tanah, air, negara tanpa melihat dan mempertimbangkan pandangan orang merupakan sikap yang disebut dengan, nah bukan berarti kalau kita belajar nasionalisme, jawabannya nasionalisme, terus kan enggak ya. Nah, ini kupatnya apa ini? Kata kuncinya adalah fanatisme ya teman-teman ya. Fanatisme. Betul. Kalau fanatisme berlebihan, maka jawabannya adalah chauvinisme ya. Chauvinisme. Betul sekali ya. Kemudian nasionalisme. Kalau nasionalisme jelas ya. Rasa cinta. Nah, jadi kalau nasionalisme itu adalah merupakan cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya ya. Nah, kalau xenocentrisme itu adalah menganggap budaya bangsa lain lebih baik daripada budayanya sendiri. Jadi kalau Chauvinisme tadi kan itu budayanya sendiri itu lebih baiklah daripada budaya lain, daripada bangsa yang lainnya. Bangsa yang lainnya itu jelek semuanya. Misalnya seperti itu kalau Chauvinisme. Kalau xenocentrisme kebalikannya, budaya bangsa lain diidolakan, diidam-idamkan. Kalau budaya bangsanya sendiri dibilang kuno. Nah, itu termasuk dalam xenocentrisme gitu ya. Kemudian yang B, D, patriotisme. Kalau patriotisme itu adalah sikap rela berkorban. Jadi rela berkorban, itu bela negara itu mirip-mirip lah dengan patriotisme ya. Jadi rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Kalau fasisme itu merupakan prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan dalam bentuk otoriter. Ini pernah terjadi di bangsa kita pada saat kepemimpinan. Bukan saya yang menjawab ya. Saya mengamankan diri saya sendiri ya. Saya hilang.
gitu ya. Oke, baik ya. Sudah cukup 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 ya. Kita lanjutkan ke soal yang 6. Yang tadi minta soal yang penalaran Kak, penalaran. Kita kasih soal yang penalaran. Silakan dibaca dulu. Tadi minta penalaran, sekarang panjang banget. Allahu Akbar, ada yang takbir. Diam dulu, Pak. Oke. Sudah ya? Boleh ya? Oke, kita polling dulu. Sudah keluar pollingnya. Oke. Isi, Pak. Oke, kita lihat isi ya. Nanti tuh bakal keluar soal-soal tentang pasal nggak sih, Kak? Apakah kita harus menghafal pasal-pasal? Ya harus. Enggak ya. Jadi ya memang harus dihafalkan, tapi tidak perlu dihafalkan semuanya, ya kan? Nah, kalau dihafalkan semuanya soal TWK isinya pasal semua kan ya susah gitu ya. Tapi nanti ada caranya ya, ada caranya. Jadi stay tune ya. Jadi ikutin terus gitu ya. Pasal yang sering keluar apa? Makanya ikutin terus ya. Live class jadi ASN. Jangan sampai tertinggal. Polisi tilang aja. Wow. Wow, 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 wow. Ini bagaimana ini? Babs kok memakai batik di APK. Oke, sudah 1 menit ya. Kita endpoll dulu ya. Nanti kita bahas. Hei, saya share hasilnya buat kalian. Waduh, sudah mulai ya bergelombang-gelombang. Kalau tadi itu jawabannya lurus terus ya, didominasi satu jawaban sudah benar semuanya. Nah, kita lihat ya, apakah jawaban yang C yang paling banyak ini yang tepat, ataukah jawaban E ya, jawaban E yang jawaban kedua yang tepat, ataukah jawaban yang lainnya yang paling tepat. Kita bahas bersama. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya, sebenarnya ada 2 cara ya, teman-teman ya. Cara yang pertama adalah langsung baca kalimat terakhir pada paragraf ya. Itu cara yang paling ya istilahnya kalau kalian sudah kepepet mepet waktunya mau habis, nah itu caranya adalah dibaca kalimat terakhir pada suatu pertanyaan. Nah, biasanya soal itu ada di kalimat terakhir saja, gitu ya. Ada di kalimat terakhir saja. Contoh nomor 6 ini. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa kemerdekaan didasarkan pada. Lah, dasarnya apa sih? Kenapa kok kaum terpelajar itu ingin membangun pendidikan secara skala nasional? Kan begitu. Cuma itu saja kan. Nah, jadi kalian tidak perlu membaca dari awal sampai akhir kan begitu ya. Nah, memang sih kalau soal yang bentuknya TKP ya, kalau TKP yang setelah ini akan kalian pelajari itu memang harus membaca dari awal sampai akhir biar paham. Tapi kalau soal TWK biasanya soal itu di kalimat terakhir kita sudah bisa tahu jawabannya. Tapi kalau untuk memastikan lagi kalian bisa membaca dari awal sampai akhir. Ingat, kata kuncinya bukan membaca cepat, tapi membaca paham. Ya, baca paham itu yang paling penting. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi dasarnya kenapa sih membangun pendidikan? Kita lihat apakah yang A, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi? Oh, jelas bukan ya teman-teman ya. Kenapa kok tidak bisa diprediksi kan begitu ya? Jelas ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, masyarakat pribumi belum tertarik pada pendidikan. Nah, gimana mau tertarik wong pendidikannya saja dibatasi kan begitu ya.
Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Oke, ini kita jawaban yang bagus ya, kita simpan dulu. Kemudian yang D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Ya benar, tapi ini bukan jawaban yang tepat ya. Karena apa? Karena ini yang dimaksudkan pendidikan kolonialnya, gitu ya. Pendidikan kolonialnya. Jadi bukan kenapa bukan menjawab soal yang dimaksud begitu ya. Kenapa kaum terpelajar itu membangun pendidikan skala nasional kan begitu. Kemudian yang E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini ada kata kuncinya yang hampir-hampir sama. Yang di sini yang C membatasi, yang E itu terbatas. Nah, jawabannya jadi antara C dan E. Nah, maka jawaban yang paling tepat kira-kira untuk jawaban soal yang nomor 6 ini, itu yang mana? Apakah yang C ataukah yang E? Dan kenapa? Belum paham soal maksud. Saya langsung hilang. C, 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 C. E, 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 E. Ada buku latihan soal E. Ini kalau sudah lihat buku berarti jawabannya itu yang paling tepat. Ya, betul ya. Jadi jawabannya kenapa sih? Jadi saya jelaskan soalnya lagi ya teman-teman. Jadi semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa kemerdekaan didasarkan pada apa yang menjadi dasar kaum terpelajar itu membangun pendidikan secara skala nasional ya. Memang secara secara jawaban yang C itu bagus, jawaban yang E juga bagus. Tapi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E ya teman-teman ya. Kenapa kok jawabannya yang E? Nah, jadi pendidikan masa kolonial itu memang sangat terbatas ya. Jadi membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Selain itu ya, selain terbatas, itu juga berlatar belakang barat. Ya, jadi kita lihat pemimpin-pemimpin kita yang dulu, berapa banyak orang pemimpin-pemimpin kita yang dulu yang malah ahli bahasa Belanda begitu ya. Jadi memang sangat terkotak-kotak begitu ya, di kotak-kotak. Nah, jadi sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur bangsa Indonesia juga terbatas. Rasa nasionalisme juga terbatas. Jadi tidak semakin cinta terhadap bangsa Indonesia, malah semakin cinta terhadap bangsa Belanda. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang E. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Silakan dibaca lagi. Saya diam dulu ya. Oh, gitu marketing. Enggak. Saya enggak tim marketing. Sudahkah? Boleh ya? Oke, kita keluarkan pollingnya. Oke. Isi lagi. Atau E. Yang mana ini? Perbedaan membatasi dan terbatas. Waduh. Perbedaan membatasi dan terbatas apa yo? Itu seperti apa ya namanya? Kalimat aktif sama kalimat pasif gitu ya. Oke, bahas. Oke, baik, kita end polling ya teman-teman ya. Kita end polling saja. Sudah hampir 1 menit, kita end polling saja. Waduh,
Seperti yang kalian bingungkan tadi ya, seperti ada yang teman kalian bingungkan tadi. Antara A atau E ya. Nah, ini ya. Jadi yang paling banyak di sini jawab A, ada juga yang paling banyak juga jawab E ya. Sedangkan ada yang jawab D dan yang paling sedikit jawab yang C. Kita lihat apakah yang E atau yang A atau jawaban yang lainnya yang paling tepat. Oke, baik. Ingat tips yang pertama tadi ya. Nah, hakikat sebuah negara ya di sini ya berarti ya. Kita baca dari sini. Ya, hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah apa? Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah ini ya teman-teman ya. Yang menekankan hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan. Nah, kata kuncinya di sini unsur pemerintahannya. Nah, kalau sudah kata kuncinya unsur pemerintahan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, ini ya, penekanan terhadap negara dalam unsur pemerintahan itu merupakan usaha yang dilakukan negara sebagai alat atau wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan bersama-sama atas nama rakyat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang tadi minta soal-soal HOTS ya. Ini soal HOTS. Bukan Babs, bukan dong. Ya. Kenapa? Kalau yang apa, Bang? Negara ini gini. Yang kita fungsikan bukan yang apa, yang B apa, yang C apa, yang D apa. Tapi dari sininya ya teman-teman ya, dari kata kuncinya. Nah, jadi hakikat pemerintahan kalau menekankan pada unsur pemerintahan itu jawabannya sudah pasti yang A, yaitu mengendalikan masyarakat bersama-sama atas nama rakyat. Sekarang banyak itu ya yang menggunakan atas nama rakyat. Waduh. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang 8. Paul ya? Oke. Ya, silakan dijawab di polling teman-teman. Jadi memang teman-teman kalau untuk TWK terutama yang sifatnya itu penalaran seperti soal-soal yang nomor 6 sampai nomor 10 nanti ini, ya memang harus sering berlatih ya teman-teman ya. Kemudian memang harus tahu dasarnya. Tahu apa sih nasionalisme itu, dasarnya apa sih, itu harus tahu biar nanti teman-teman lebih mudah lagi dalam menjawab soal. Kendaraan apa itu Papski? Kendaraan. Mana kendaraan? Bentar. Kendala gak sih? Ya. Nanti kita baca ya. Kita baca. Nanti kita baca. Oke, baik. Kita end polling dulu ya. Sepertinya apa saya yang salah ketik gitu ya. Agak melencek gitu. Oke, baik. Langsung saja kita end polling. Waduh. Kita share hasilnya buat kalian. Nah, ya, semakin bervariasi ya teman-teman ya. Di sini yang paling banyak jawabannya adalah yang C. Kita lihat apakah jawaban C yang paling benar ataukah jawaban yang lainnya. Jawaban A, B, D, dan E yang benar. Oke, baik kita stop sharing dulu. Oke, baik biar itu tadi saya tahu kendaraan, waduh, tahu kendaraan. Mana yang salah kita baca dari awal. Teman-teman, kuncinya adalah membaca paham, bukan membaca cepat ya. Nomor 8. Seiring dengan perkembangan zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai pudar. Contoh sederhana saja, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari generasi muda kita. Di antaranya, ini generasi muda saya termasuk muda ya. Pada saat upacara bendera, masih banyak yang tidak memaknai arti dari upacara bendera itu sendiri karena mereka sibuk dengan kepentingannya. Ada yang main HP gitu ya, ada yang berjoget-joget. Sehingga mereka tidak mengikuti upacara dengan khidmat. Para generasi muda kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Fenomena generasi muda yang mengalami kendaraan
Ini ternyata ya kendala gitu ya, atau ya kendala lah ya. Kendala terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena apa? Nah, jadi apa sih penyebab menurunnya ya rasa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda? Kita lihat. Jawaban yang A, orientasi nasionalisme pada sikap dan perbuatan. Oke, ini jawaban yang bagus. Kemudian jawaban yang B, labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Nih, ya bolehlah kita tampung dulu. Kalau yang C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik. Oke. Kemudian yang D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Oke. Kemudian yang E, kurangnya sosok heroisme pada kaum muda. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang mana ya? Jadi kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, kalau dilihat di sini generasi muda mengalami penurunan ya. Kenapa sih kok para generasi muda itu? Ya karena ya jawaban yang paling tepat adalah benar kalian ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi karena nasionalisme itu dipahami sebatas perjuangan fisik belaka. Padahal tidak hanya itu ya teman-teman ya. Jadi upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme itu tidak diupayakan secara baik dan maksimal karena sikap dan perilaku nasionalisme masih dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik ya. Padahal ya menggunakan produk dalam negeri itu juga termasuk nasionalisme, mematuhi aturan-aturan yang berlaku itu juga termasuk nasionalisme, menggunakan batik yang tadi itu kan itu juga termasuk nasionalisme. Nah, jadi kalau dibatasi dengan perjuangan-perjuangan fisik saja, maka tidak akan ada habisnya, maka akan semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Mau tanya, kalian hafalin UUD kah? Waduh. Bagaimana kalau joget-joget waktu upacara bendera? Terus sudahnya boleh. Polling? Oke, kita polling saja. Perselisihan antar partai. Waduh. Nu, mana nu. Saya oh yang bilang nu. Itu putri saya ya bilang nu. Itu putri saya. Sebelumnya jawaban yang benar apa? Waduh. Kalau ingin tahu sebelumnya jawaban yang benar apa, ingin lihat PPT-nya, waduh, itu nanti bisa dilihat di siaran ulangnya. Kamu sudah nikah ya? Sudah dong. Enggak Mega juga nama anak saya. Oke, baik kita end polling saja ya. Oke, baik. Di sini jawaban yang paling banyak. Oh, belum saya share. Di sini jawaban yang paling banyak adalah jawaban yang D ya, diikuti oleh jawaban yang C. Kita lihat apakah jawaban D atau jawaban yang C yang paling benar ya. Jawaban yang sangat easy, betul sekali. Jawabannya ini easy sekali. Kita lihat ya langsung kepada kalimat terakhir ya, kalimat terakhir. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme. Nah, kalau tadi menurunnya nasionalisme, sekarang permasalahan apa sih yang paling kompleks? Kalau yang paling kompleks kata kuncinya ya, kunci cepatnya ya. Di sini kok kompleks itu berarti kan yang paling ruwet gitu ya, yang paling mendasar, yang paling bawah sendiri. Apa kata kuncinya itu apa? Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 9 ini adalah ya betul jawabannya adalah yang F ya, perselisihan antar partai. Bukan, yang D maksudnya ya.
Masih ingat jadinya perselisihan antar partai. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D, perselisihan ideologi, politik, dan moral. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang membuat semakin turunnya ya, semakin tergerusnya rasa nasionalisme. Karena apa? Karena sudah berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menyamakan dulu ideologinya, ideologi Pancasila. Kalau semuanya ideologinya Pancasila, bukan yang mengaku-ngaku Pancasila. Nah, jadi itu pasti persatuan dan kesatuan rasa nasionalisme akan tetap terjaga. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nomor 10 sudah jam 20:03. Terakhir, silakan dibaca dulu teman-teman. Pak sampean Pasuruan di manggil. Pol ya. Loh, Mas, saya dari Manila. Wah, sama Nur Ainun. Berapa soal? 10 EBN. Wah, udah lama enggak itu ya, enggak tengok EBN Ezer. Alumni UM ya, saya alumni UM. Bapak guru PKN ya? Bukan dong. Bapak PNSK iya dong. Masa? Oke, baik ya. Kita enak bowling saja. Kita ball. Biar segera selesai ya teman-teman ya. Oke, saya share hasilnya buat kalian. Nah, di sini jawaban yang terbanyak, waduh terbanyak adalah jawaban yang C. Kita lihat apakah jawaban yang C atau yang D atau yang E atau malah yang A yang cuma menjawab 3 anak ini. Waduh, 3 anak, 3 orang ini. Nah, kita stop sharing dulu ya teman-teman ya. Kita bahas. Kita lihat lagi ya. Jadi kita baca dari kalimat terakhirnya. Waduh, udah keluar jawabannya malah. Oke, jadi dari sini ya, memupuk rasa nasionalisme kebangsaan masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Agar apa? Agar apa sih kita harus memupuk rasa nasionalisme? Tentu saja ya, tidak kehilangan kepribadian bangsa. Kenapa? Karena kepribadian itu orientasi sifat terhadap orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ya. Dan bangsa itu sekumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nasionalisme itu harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat, terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Ya, seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu macam-macam sukunya, macam-macam agamanya, macam-macam rasnya, macam-macam golongannya, macam-macam partainya. Nah, jadi harus dipupuk rasa nasionalismenya agar tidak terpecah belah, agar tetap terjaga persatuan Indonesia. Oke, baik itu dulu ya teman-teman ya, 10 soal latihan untuk soal TWK hari ini. Jangan kemana-mana dulu karena kita langsung ke sesi yang kedua ya teman-teman ya. Tapi sebelum sesi kedua kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan kalian semuanya dipermudah jalannya untuk mendapatkan NIP 2024 ya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan ya dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.